Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safik Maulana. Saya dari IFB 1C S1 Informatika dengan NIM 2011104 Universitas Mulia Balikpapan. Nama saya Muhammad Wijaya Supriyatna, nomor induk mahasiswa 2011-105. Berikut nama-nama perangkat yang akan kita rakit. Power supply, motherboard, prosesor, heatsink, memori RAM, penutup back panel motherboard, hard disk SATA, DVD-ROM, fan casing, dua kabel SATA, keyboard, mouse, kabel VGA dan kabel power monitor, kabel power supply, dan monitor LCD. Dan berikut langkah-langkah dalam merakit PC. Langkah pertama, siapkan casing, pasang power supply pada tempat yang disediakan oleh casing, pasang keempat baut power supply, kencangkan keempat baut tersebut menggunakan obeng. Siapkan motherboard. Letakkan motherboard di bidang yang rata. Lepas pengunci prosesor pada soket di motherboard. Kemudian angkat prosesor. Dan pasang prosesor pada soket yang telah disiapkan di motherboard. Sesuaikan segitiga yang ada pada prosesor dengan segitiga yang ada pada soket di motherboard. Mengenai pemasangan prosesor dan heatsink, ini sudah saya buatkan video khusus mengenai cara memasang prosesor dan heatsink pada motherboard. Link video ada pada bagian atas video ini. Lanjut memasang heatsink di atas prosesor. Cek kembali apakah kaki heatsink sudah masuk pada lubang yang telah disediakan di motherboard. Setelah itu, kunci kaki heatsink. Kemudian putar pengunci heatsink agar heatsink ini tidak bergerak. Buka pengunci memori RAM. Dan pasang memori RAM di slot yang sudah disediakan di motherboard. Sesuaikan sekat yang ada pada memori RAM dengan sekat yang ada pada slot memori RAM. Tekan kedua ujung memori RAM, tekan secara bersamaan sampai pengunci memori RAM naik mengunci memori RAM. Pasang penutup back panel motherboard pada casing. Dilanjutkan memasang motherboard pada casing. Letakkan motherboard dengan hati-hati. Sesuaikan back panel pada motherboard dengan penutup back panel yang ada pada casing.
Pasang semua baut motherboard. Eratkan menggunakan obeng dengan hati-hati. Pasang harddisk pada tempat yang sudah disediakan di casing. Pasang kedua baut harddisk dan eratkan baut tersebut menggunakan obeng. Pasang DVD ROM lewat depan casing. Pasang keempat baut DVD ROM dan eratkan menggunakan obeng. Mengenai cara pemasangan fan casing, ini saya sudah buatkan video khusus, dan video ada pada bagian atas video ini. Pasang konektor power 20 dan 24 pin pada motherboard. Fungsinya untuk memberikan tegangan pada motherboard. Dan pastikan posisi pemasangannya rapat. Pasang konektor power 4 pin untuk prosesor, fungsinya untuk memberikan tegangan pada prosesor. Dan pastikan juga pemasangannya rapat. Dilanjutkan memasang konektor power untuk hard disk yang memiliki konektor SATA. Dan pasang juga konektor power untuk DVD ROM yang memiliki konektor SATA. Sambungkan kabel power heatsink pada motherboard. Pasang konektor power untuk fan casing, ini disambungkan langsung pada power supply yang memiliki 4 pin, namanya konektor Molex. Selanjutnya pasang kabel SATA hard disk, pasang di port SATA 1 pada motherboard, dan ujungnya pasang di port SATA yang ada pada hard disk. Dilanjutkan memasang kabel SATA di DVD ROM. Untuk DVD ROM, pasang di port SATA 2. Selanjutnya pemasangan kabel front panel. Nah, untuk cara pemasangan kabel front panel ini saya sudah buatkan video khusus tentang bagaimana cara memasang kabel front panel. Di video tersebut sudah dibahas secara detail tentang bagaimana cara memasang kabel front panel. Link video ada pada bagian atas video ini. Selanjutnya, rapikan semua kabel yang ada di dalam casing agar tidak menghalangi putaran kipas prosesor. Dan cek kembali, pastikan semua pemasangan kabel itu rapat. Selanjutnya, pasang penutup casing dan pasang kedua baut pada casing. Setelah itu berdirikan casing. Setelah itu, pasang keyboard pada back panel motherboard sesuaikan dengan konektor keyboard yang digunakan. Dilanjutkan memasang mouse pada back panel motherboard sesuaikan dengan konektor yang digunakan di back panel dengan konektor yang ada pada mouse. Pasang kabel VGA pada monitor. Dilanjutkan memasang kabel power pada monitor. Dan sambungkan kabel VGA pada port VGA yang ada pada back panel motherboard. Terakhir untuk video ini, pasang kabel power untuk power supply. Kabel ini digunakan untuk menyambungkan komputer kita ke listrik.
dan pastikan posisi pemasangan ini rapat. Sampai di sini beberapa langkah yang sudah kita lakukan dalam merakit PC, dan pada tahap ini komputer siap disambungkan ke listrik dan siap dinyalakan. Dan di video berikutnya kita akan bahas tentang langkah-langkah dalam menginstal sistem operasi baik itu dari Windows maupun Linux. Pertama yang harus kalian siapkan adalah file Windows 10 updatean terbaru Agustus 2019 terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet, kalian tinggal klik link yang sudah disediakan di deskripsi. Selanjutnya kalian buka browser, lalu kalian ketikin getintopc.com, lalu tekan enter, lalu ke kolom pencarian, ketikkan Windows 10, lalu klik go. Lalu kalian klik link yang paling atas sendiri, Windows 10 Updated Agustus 2019 Free Download. Lalu kalian scroll ke bawah, paling bawah sendiri, nanti ada tombol download 64-bit x 64, klik aja. Nanti akan membuka halaman baru dan tunggu sampai halaman download terbuka sendiri. Oke, udah terbuka halaman downloadnya, lalu kita tekan mulai download. Untuk file size-nya adalah 4,4 GB. Kalau misalkan kalian download menggunakan WiFi IndiHome 10 Mbps, mungkin 1 jam udah selesai downloadnya. Jadi kalian tunggu aja. A few moments later. Oke, kalau misalkan downloadnya udah selesai, langkah selanjutnya adalah kalian tinggal buka menggunakan WinRAR file yang tadi udah di-download. Selanjutnya kalian blok dari setup sampai ke boot, lalu klik kanan, pilih ekstrak ke folder tertentu, lalu pilih flash disk yang udah kalian tancapkan tadi. Lalu pilih OK. Kira-kira ekstrak filenya ini membutuhkan waktu 10-15 menit. Kalian tunggu aja. A few moments later. Kalau misalkan file yang tadi diekstrak ke dalam flash disk udah selesai, langkah selanjutnya adalah kita memasuki proses instalasi Windows-nya. Oke, tahap pertama untuk melakukan instalasi Windows-nya adalah kalian tancapkan flash disk yang berisi sistem operasi Windows ke komputer yang ingin kalian install ulang. Langkah kedua, kalian hidupkan komputer kalian, lalu kalian memasuki menu BIOS. Karena saya menggunakan motherboard dari Gigabyte, cara memasuki menu BIOS adalah menekan tombol Del. Untuk memasuki menu BIOS, setiap motherboard berbeda-beda. Ada yang menekan tombol Del pada keyboard, ada yang menekan tombol F1 atau F2 atau F10 atau ESC. Itu tergantung pada motherboard yang kalian gunakan. Kalau misalkan udah memasuki menu BIOS, saya mau kasih tahu dulu ke kalian kalau menu BIOS tiap brand itu berbeda-beda. Jadi caranya juga berbeda-beda. Tapi sebenarnya isinya sama, cuma tampilannya aja beda, coy. Oke, langkah ketiga adalah kalian memasuki menu boot option. Jadi kalian cari menu boot option pada BIOS yang kalian punya. Untuk boot option bagian pertama, kalian arahkan di flash disk yang berisikan sistem operasi yang tadi kalian colok. Dan untuk boot option nomor 2, kalian arahkan ke hard disk yang kalian mau install ulang. Untuk hard drive BBS priorities-nya, untuk bagian boot option nomor 1, kalian arahkan ke flash disk yang udah berisikan sistem operasi tadi. Kalau sudah, kalian keluar dari menu BIOS, lalu pilih enter. Nanti otomatis akan membooting atau boot ke flash disk yang udah kalian colokan tadi, dan nanti muncul logo Windows 10. Tunggu aja sampai ke tahap berikutnya. Oke, langkah selanjutnya kalian pilih bahasa. Jadi kalian pilih bahasa My Language is English ya. Selanjutnya untuk time and currency format kalian pilih waktu Indonesia, lalu pilih next, lalu pilih install now. Selanjutnya di sini kalian suruh milih mau menggunakan Windows berapa. Jadi yang saya gunakan adalah Windows 10 Pro 64-bit. Lalu pilih next, lalu centang I accept the license term, lalu pilih next, lalu pilih custom install Windows only yang paling bawah. Oke, untuk bagian sini atau bagian harddisk partisi, karena saya menggunakan harddisk berkapasitas 250 GB, jadi saya membagikan dua partisi. Untuk partisi pertama saya membagi berkapasitas 100 GB dan sisanya untuk drive D. Jadi saya delete dulu partisinya, pilih OK, lalu saya tekan new, lalu saya masukkan angka 102400 atau 100 GB, lalu pilih apply, lalu pilih OK. Lalu nanti akan terbagi 3 partisi. Yang partisi paling atas itu untuk sistem atau backupan, partisi yang di tengah adalah untuk sistem C, dan yang partisi paling bawah adalah untuk sistem D atau drive D. Lalu kalian tekan partisi paling bawah sendiri atau partisi D, lalu pilih new, pilih apply. Kalau sudah, kalian pilih drive yang tengah atau drive C untuk sistemnya, lalu pilih next. Oke, untuk proses instalasinya membutuhkan waktu kurang lebih 15-25 menit. Mungkin lama-lamanya 30 menit lah. Ya kalian bisa bikin kopi dulu, bantu nyebrang jalan nenek-nenek, atau nolongin Naruto menjadi Hokage, gitulah ya pokoknya ya.
A few moments later. Kalau misalkan instalasinya udah mau selesai, biasanya tuh komputer suruh merestart, tapi biarin aja biar komputer tuh ngerestart dengan otomatis. Kalau sudah merestart, kalau misalkan ada tulisan press any key to boot from USB, kalian biarin aja, nggak usah neken apa-apa di keyboard. Dan nanti akan muncul logo Windows, biarin aja. Dan nanti akan muncul getting device ready. Ini akan menginstal komponen-komponen yang dibutuhkan oleh sistem operasi Windows. Biarin aja sampai selesai 100%. Biasanya di proses ini membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, biasanya 5-15 menit, jadi kalian biarin aja. Dan selanjutnya komputer akan merestart yang kedua kalinya setelah getting ready-nya selesai. Dan kalau misalkan muncul press any key to boot from USB lagi, kalian biarin aja, nggak usah ditekan di keyboardnya. Dan nanti muncul logo Windows-nya lagi. Dan nanti akan muncul just a moment. Kita biarin aja sampai dia selesai. Lalu nanti akan muncul let's start with region. Dan kalian pilih region Indonesia kalau kalian tinggal di Indonesia. Lalu pilih yes. Untuk keyboardnya kalian pilih US, lalu pilih yes. Selanjutnya pilih skip. Dan nanti akan muncul now we have some important setup to do. Dan nanti komputer akan merestart ketiga kalinya, biarin aja. Kalau misalkan muncul tulisan press any key to boot from USB lagi, kalian biarin aja. Dan nanti akan muncul tulisan just a moment lagi, biarin aja sampai selesai. Dan nanti akan muncul tulisan how would you like to set up. Kalian pilih bagian atas setup for personal use, lalu pilih next. Selanjutnya kalian pilih offline account kalau misalkan kalian nggak punya akun Microsoft. Selanjutnya kalian pilih no, lalu kalian namai PC kalian, lalu pilih next. Dan selanjutnya di bagian password kalian bisa isi passwordnya atau kalian mau dikosongin aja passwordnya. Lalu pilih next, lalu kalian pilih yes. Lalu kalian pilih accept, dan di sini komputer akan menyiapkan sistem-sistem yang dibutuhkan oleh sistem operasi Windows 10-nya. Jadi kalian tunggu aja sampai selesai. Dan di sini membutuhkan waktu kurang lebih 2-5 menit, kalian tunggu aja. A few moments later. Dan tara, sudah selesai proses penginstalan sistem operasi Windows 10. Kalian bisa lihat updatean terbaru Windows 10 Agustus 2019. Dari bagian wallpapernya udah berganti, lalu icon-iconnya juga udah berganti, lebih menarik lagi atau lebih bagus.